Ya pun, salam Fransiskus berjiwa besar. Selamat pagi, suster, bapak ibu guru, serta anak-anak yang terkasih. Marilah kita persiapkan hati dan diri kita untuk bersatu di dalam doa pagi ini. Memohon berkat dan penyertaan ilahi di dalam seluruh kegiatan hari ini. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan kendang ku puji dengan kecapi. Ku bernyanyi, Haleluya, Yesus sahabatku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan kendang ku puji dengan kecapi. Ku bernyanyi, Haleluya, Yesus sahabatku. Dengan kendang ku puji dengan kecapi. Ku bernyanyi, Haleluya, Yesus sahabatku. Yesus sahabatku, Yesus sahabatku. Marilah kita awali doa pagi bersama ini dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semua untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan jiwa kita. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas hari baru yang Kau sediakan bagi kami. Terima kasih ya Bapa atas rahmat, kesehatan, dan penyertaan-Mu, sehingga pagi hari ini kami keluarga besar Pransipa dapat mengikuti doa pagi bersama ini dengan baik. Kami mohon juga bukalah hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu, agar kami semakin dekat kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita mendengarkan renungan hari ini. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Yesus berkata pula kepada banyak orang, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan. Dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik. Dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapa kamu tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Sebab jikalau engkau dengan lawanmu
pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan, supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantunya itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Marilah kita merenungkan sejenak sabda Tuhan hari ini. Membaca tanda-tanda zaman. Kata kunci dari Injil pada hari ini adalah kita harus mampu menilai zaman. Apabila engkau melihat awan naik ke sebelah barat, maka akan ada hujan. Bila melihat angin selatan bertiup, maka kita akan berkata akan ada panas terik. Itu salah satu contoh bagaimana kita mampu membaca gerakan dunia di sekitar kita. Tetapi itu baru kemampuan membaca tanda-tanda alam yang sebenarnya memang sudah ada rumusannya. Para ilmuwan dengan segala keahliannya mampu merumuskan itu. Lalu apakah yang sebenarnya dimaksud dengan menilai zaman? Dalam hidup ini kita akan selalu berjumpa dengan rangkaian-rangkaian peristiwa yang kerap membingungkan dan penuh misteri. Mengapa hal itu terjadi? Apa makna dari peristiwa tersebut? Sebagai contoh, pada tahun 2020, seluruh dunia ini mengalami goncangan yang luar biasa karena ada pandemi COVID-19. Karena pandemi ini, dunia ini mengalami perubahan yang luar biasa. Cara kita bersekolah, cara kita berdoa, cara kita belanja, cara kita berelasi satu dengan yang lain, semuanya berubah. Prosedur-prosedur kesehatan yang biasanya kita gampang abaikan tiba-tiba menjadi sangat ketat. Kita ikuti dan harus kita ikuti. Semua orang berpikir, apa yang akan terjadi dengan dunia ini? Kita harus menegaskan bahwa pandemi COVID-19 adalah sebuah bencana yang tidak diharapkan oleh siapapun. Tuhan tidak menghendaki adanya bencana seperti itu. Akan tetapi karya keselamatan Tuhan tidak akan pernah berhenti. Di balik peristiwa segelap apapun, sesulit apapun, pasti akan ada hal yang indah yang kita tuai sesudahnya. Selalu ada pelang sehabis hujan. Semoga Tuhan Yesus berilah kami kekuatan untuk menghadapi aneka tantangan zaman. Semoga kami tetap teguh dalam iman, kendati kami mengalami badai yang sangat dahsyat di dalam hidup ini. Amin. Kisah Santo Fransiskus. Dari buku Fransiskus, Perjalanan dan Impian, halaman 63 sampai 64. Ketika saudara-saudara Bernardus dari Quintavalle dan saudara yang lain datang kepadanya, Fransiskus bergembira karena perjalanannya tidak berakhir pada saat Roh Tuhan mengarahkan hidupnya saja. Suatu perjalanan yang baru dan menggairahkan justru dimulai walau baru tahap awalnya. Saudara Bernardus di mata Fransiskus adalah sungguh pendiri Ordo Saudara-saudara Dinan. Karena dia orang kaya pertama dari Asisi yang menjual harta miliknya, memberinya kepada orang miskin
dan menyerahkan diri seutuhnya ke dalam tangan belas kasih Allah. Peristiwa yang terjadi pada malam dia menginap di rumahnya masih kuat dalam ingatan Fransiskus. Sepanjang malam, saudara Bernardus yang pura-pura tidur memperhatikan Fransiskus yang sedang berdoa. Keesokan paginya, dia berkata kepada Fransiskus tentang keputusannya untuk melepaskan harta miliknya dan menemani Fransiskus dalam mengikuti jejak Kristus. Fransiskus merasa terkejut. Dalam lubuk hatinya, dia tidak pernah membayangkan bahwa Allah begitu cepat menjawab doa-doanya untuk mendapatkan tempat dalam mimpi akan kemiskinan dan dalam mengejar mimpi itu. Fransiskus tidak segera memperhatikan perasaannya itu kepada saudara Bernardus. Sebaliknya, Fransiskus berkata bahwa mereka harus pergi bersama-sama ke rumah uskup. Di sana ada seorang imam miskin yang akan mempersembahkan misa bagi mereka, dan sesudah itu mereka akan memintanya untuk melihat apa yang akan disingkapkan Allah kepada mereka tentang masa depan. Apakah saudara Bernardus harus mengikuti Kristus seperti Fransiskus atau tidak? Jantung Fransiskus selalu berdebar-debar bila mengingat kembali pembukaan 3 teks Injil itu. Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah dan jualah segala harta milikmu dan berikanlah kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Janganlah membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Dengan kata-kata, janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan yang masih terniang-niang di telinganya. Fransiskus merangkul saudaranya Bernardus. Bernardus pergi dengan segera, menjual segala harta miliknya dan memberikan uangnya kepada orang miskin. Fransiskus dan saudara Bernardus bersama-sama menjaga mimpi itu agar tetap hangat ketika mereka menjelajahi lakukan bukit-bukit dan hamparan dataran di seluruh lembah Umbria yang indah. Doa penutup. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas sabda-Mu yang menguatkan dan menyegarkan iman kami. Ajarilah kami anak-anak yang dapat menghibur teman yang sedang sedih, agar terwujud persaudaraan sejati sesuai ajaran Tuhan Yesus sendiri. Kami juga berdoa bagi keluarga Fransipa, yaitu kepada orang tua peserta didik serta tenaga kependidikan yang pada saat ini berulang tahun. Berikanlah ya Tuhan umur yang panjang, berkat, kesehatan, terlebih pada saat masa pandemi ini, serta berilah berkat kebahagiaan atas mereka. Kini kami mohon berkat-Mu untuk kegiatan yang akan kami lakukan sepanjang hari ini, agar semua dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita akhiri doa pagi bersama ini dengan memohon berkat Tuhan.
Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita selalu dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Yesus Kristus sekarang dan selama-lamanya. Halo anak-anak semua, suster dan bapak ibu semuanya. Terima kasih sudah mengikuti doa pagi hari ini. Selamat belajar, selamat bekerja. Tuhan memberkati. Terima kasih. Franciscus Manani